Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan memberikan tutorial dari materi sistem beton prategang, khususnya materi kehilangan tegangan atau loss of stress pada beton prategang yang tergantung waktu atau time dependent. Nah, kita bisa tahu jenis-jenisnya. Time dependent loss of stress itu ada 3. Yang pertama adalah susut dan rangkak pada beton sepanjang umur pemakaian beton prategang, dan yang ketiga adalah akibat adanya relaksasi pada tendon atau pada baja prategang. Untuk rangkak pada beton terdiri dari 2, yaitu ada menggunakan cara regangan rangkak batas dan menggunakan cara koefisien rangkak. Ya, untuk yang cara pertama yaitu cara regangan rangkak batas. Rangkak itu bahasa Inggrisnya grip ya. Jadi untuk rangkak itu saya jelaskan di sini. Ini saya ulang nih videonya, tag 2 kali karena tadi error. Makanya di sini ada sisa garis merah, ini biarkan aja ya. Rangkak adalah sifat di mana beton baik beton konvensional atau beton prategang mengalami perubahan bentuk atau deformasi permanen akibat adanya beban tetap yang bekerja padanya. Rangkak timbul dengan intensitas yang semakin kecil untuk selang waktu tertentu dan kemungkinan akan berakhir setelah beberapa tahun. Besarnya deformasi akibat rangkak sebanding dengan besarnya beban yang ditahan oleh beton dan jangka waktu pembebanannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rangkak adalah ada properti dari campuran betonnya, faktor air semen atau fase-nya, W/C rasionya berapa ya maksudnya, kemudian kelembapan relatif atau relative humidity, temperatur atau suhu, umur beton saat pembebanan, besarnya pembebanan, lama waktu pembebanan, dan perbandingan antara volume dengan luas permukaan struktur serta nilai SLAM. Itu adalah rangkak. Nilai kehilangannya yaitu CR adalah epsilon CE kalikan FC dibagikan ES. Itu adalah cara regangan rangkak batas. Kalau menggunakan cara koefisien rangkaknya, besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang adalah rumusnya ini, besi kali FC kalikan N, dimana N adalah ES dibagi EC. Besi adalah koefisien dari grip atau rangkak, FC adalah tegangan tekan beton pada posisi baja atau level baja, N adalah angka rasio modular, yaitu modulus elastisitas baja atau tendonnya dibagi dengan modulus elastisitas beton. Kemudian epsilon CR adalah regangan akibat rangkap ya, epsilon itu regangan, epsilon E adalah regangan elastis beton. Seperti itu ya, ini dibaca aja. Rangkak pada beton terjadi karena deformasi akibat adanya tegangan beton pada suatu fungsi waktu. Tadi udah saya jelaskan ya. Dengan adanya rangkak itu mengakibatkan berkurangnya tegangan yang bekerja pada penampang beton prategang. Untuk struktur beton prategang dengan lekatan yang baik antara tendon dan beton atau bonded members, nilai kehilangan tegangannya adalah CR sama dengan KCR dikalikan ES dibagi EC dikali FCI dikurangi FCD, dimana KCR adalah koefisien rangkap, nilainya 2 untuk pratarik dan 1,6 untuk pasca tarik. Kemudian EC adalah modulus elastisitas beton, ES adalah modulus elastisitas baja, FCI adalah tegangan pada beton pada level baja sesaat setelah transfer atau kondisi inisial, FCD adalah tegangan pada beton pada pusat berat tendon akibat adanya beban mati ya pada pusat berat tendon. Sedangkan untuk struktur di mana tidak terjadi lekatan yang baik atau unbonded members antara tendon dan beton, maka rumus kehilangan tegangannya akibat rangkak adalah KCR kalikan ES dibagi EC dikalikan FCP. FCP adalah tegangan tekan beton pada pusat berat tendon. Contoh soal, ini contoh soalnya saya bacakan ya. Sebuah balok beton prategang dengan ukuran 250 x 400 mm mempunyai kabel parabolis. Tentukan kehilangan tegangan pada baja prategang akibat rangkak dengan cara regangan rangkak batas dan cara koefisien rangkak.
Nah, nilai EC-nya adalah 33.300 MPa, FI-nya adalah 1.200 MPa, ES-nya adalah 200.000 MPa, epsilon CE-nya adalah 35 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita lihat dari contoh soal yang ini. Kalau ini ada ininya ya, gambarnya. Nah, ini udah saya jelaskan tadi, ada bekas coretan saya, cuman gara-gara error saya ulang lagi aja ya videonya, karena penting biar teman-teman nilai UASnya nanti bagus ya, biar paham. Walaupun sudah saya bagikan materinya, tapi harus dijelaskan. Suatu balok beton prategang memiliki ukuran 250, lebarnya dari sini ke sini, kali 400, tingginya dari sini ke sini milimeter, dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Jadi bentuk tendonnya itu berbentuk parabola melengkung ya. Sketsa penambang balok di tengah-tengah bentang seperti gambar di bawah ini. Modulus elastisitas betonnya sekian, modulus elastisitas baja pertegang atau tendonnya sekian, 200.000 MPa. Tendon yang ini, yang saya bulatkan warna merah ini, terdiri dari 5 buah kawat atau strand masing-masing dengan ukuran setiap kawatnya 12,7 mm. Jadi dalam satu strand itu terdiri dari beberapa untayan kawat. Ada 5 di sini. Posisi tendon di tengah bentang seperti terlihat pada gambar di sini. Nah, ini misalkan balok beton prategangnya tinggi dari sini ke sini yaitu sama dengan tinggi dari sini ke sini, yaitu 400 mm. Jika kita potong di tengah bentang, kemudian kita lihat dari arah kiri dan kanan ini menuju ke potongan ini, maka tampak sampingnya seperti ini, potongan melintangnya. Nah, di sini kita lihat jarak dari tendon ke serat bawah yaitu 75 mm, sehingga eksentrisitas beton prategang ini yaitu jarak dari titik berat penambang ke tendon. Berarti karena tingginya 400, maka titik berat penambangnya setengahnya itu 200 dikurangi 75. Karena dari sini ke sini 200, dari sini ke sini 75, maka eksentrisitas betonnya adalah 200 kurangi 75, yaitu 125 mm. Diketahui tegangan tarik pada tendon akibat gaya prategang awal inisial FI yaitu 1200 MPa. Tegangan elastisnya epsilon CE nya yaitu 35 kali 10 pangkat min 6, koefisien rangkapnya yaitu 1,6. Maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat adanya krip atau rangkap dengan cara regangan rangkap batas dan cara koefisien rangkap. Kita langsung hitung. Pertama adalah perhitungan section properties penampangnya, yaitu luas penampang beton AC adalah B kali H, yaitu luas penampang persegi panjang, berarti 250, lebarnya dikali tingginya yaitu 400, dapat 100.000 mm persegi. Momen inersianya yaitu untuk persegi panjang arah sumbu kuatnya itu 1/12 kali B kali H pangkat 3, yaitu 1/12 kali 250 kali tingginya 400 pangkat 3, dapat sekian mm pangkat 4. Kemudian tahanan momennya W, atau saya biasa nulis S ya di video saya atau di slide saya, yaitu untuk persegi panjang rumusnya adalah I dibagi Y, dapat 1/6 BH kuadrat. Sekian nilai eksentrisitas tendonnya tadi, jarak dari titik berat penampang ke tendonnya itu 125 mm, karena diketahui jarak dari tendon ke serat bawahnya 175 mm. Ini tanda contreng oke. Luas penampang total kabel prategang. Nah, di sini ada 5 buah kawat, maka 5 kali 1/4 kali pi kali d kuadrat. Nah, dia ukuran diameter tiap kawatnya 12,7 mili, maka dapat 633,4 mm persegi. Sehingga gaya prategang awal, nah gaya adalah tegangan dikalikan luas penampang atau luas penampang kali tegangan. Gaya tegangan awalnya yaitu sini ya, PI, ketika kita melakukan stressing nilainya adalah AP dikalikan luas penampang kali tegangan kalikan FI. AP nya adalah 633,4 ya, luas penampang total kabelnya, strandnya dikalikan FI. FI nya adalah 1200 MPa, tegangan tarik tendon akibat gaya prategang awal. Nah, ini pada
berarti gaya prategang awal pada tendon ya ini, yaitu 760.000 Newton. Jadi tegangan beton di tengah-tengah bentang balok yang di sini yaitu tegangan aksial ditambah tegangan akibat adanya eksentrisitas. Nah, rumusnya adalah tegangan aksial berarti PI dibagi dengan AC. PI-nya yaitu 760080 dibagi luas penampang betonnya 100.000 MPa. Ini berupa tegangan aksial ditambah tegangan prategang akibat adanya eksentrisitas yang tadi ini tendonnya. Nah di sini, nah rumusnya adalah P dikalikan E dibagi S, yaitu P nya 760080 kalikan E 125 ya, dikalikan ini bukan iya, ini 1,33 kali 10 pangkat 9 kan I ya, I 1,33 kali 10 pangkat 9. Nah Y nya itu bukan 125, ini harusnya 200 jarak dari titik berat penampang. Nah ini harusnya 200. Nah dari sini ke sini ya, karena rumusnya adalah M dibagi S. M nya itu P kali E dibagi S, S nya itu I per Y. Nah dapat nilai sekian. Maka perhitungan dengan metode atau cara regangan kerangka batas menggunakan rumus yang ini. Nah, epsilon CE kali FC kalikan ES, epsilon CE nya diketahui di soal 35 kali 10 pangkat 6. Nah ini dikalikan dengan FC yang tadi barusan kita hitung, tegangan beton di tengah bentang yang maksimum yaitu 16,53 ya, dikalikan modulus elastisitas baja pertegangnya yaitu 200.000 MPa, diperoleh 115,7 MPa, sehingga persentase kehilangannya akibat adanya rangkap yaitu delta FCR tadi yang ini dibagikan tegangan inisial yang 1200 MPa ini kali 100% dapat 9,64%. Sedangkan menggunakan cara koefisien rangkap menggunakan rumus yang ini yaitu psi kali FC kali N, psi kali FC kalikan N, N nya itu S bagi EC, psi nya 1,6, FC nya adalah yang tadi 16,53 yang ini tegangan beton di tengah bentang yang maksimum, dikalikan rasio modulernya 200.000 dibagi 330 158,7, kehilangannya adalah 158,7 dibagi inisial FI kali 100%. FI nya diketahui di soal, tegangan tarik pada tendon akibat gaya pedagang awal yaitu 1200 MPa FI nya. Nah sehingga kita lihat cara pertama yang regangan rangkap batas 9,6%, cara kedua menggunakan koefisien rangkap 13,23%, kita gunakan yang terbesar ya, yang kita pilih yaitu 13,23%, kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi kehilangannya. Nah contoh soal berikutnya, suatu balok sederhana beton prategang di atas sebuah tumpuan atau simple beam prategang dengan sistem post tension, panjang bentangnya 19,8 meter ya, panjang bentang di sini dari sini ke sininya. Nah ini L nya adalah 19,8 meter. Dimensi penampang di tengah bentang kalau saya potong sini, kemudian kita lihat ke kiri dan ke kanannya sama aja, yaitu tampak kayak gini. Nah beban mati dikenakan, beban mati di sini ada beban mati dead load, tanda panah ke bawah ya biasanya, QDL yaitu 6,9 sama Q SIDL. Superimpose dead load beban mati tambahannya 10,6 Newton per meter, ini beban merata ya atau uniform load. Balok tersebut diberi gaya prategang 2758. Di sini ada gaya prategang awal PI nya yaitu 2758 kN. Modulus elastisitas bajanya sekian, modulus elastisitas betonnya sekian. Nah ini tinggi penampangnya 600, lebarnya 400,
jarak dari titik berat tendon ke serat bawahnya 100 mili, sehingga eksentrisitasnya yaitu jarak dari titik berat penambang ke pusat berat tendonnya yaitu 600 bagi 2, 300 kurangi 100 yaitu 200. Nah, tegangan tarik batas atau ultimate tensile stress kabel pategang yaitu FPU-nya yaitu 1862 MPa. Koefisien rangkap KCR-nya 1,6. Yang ditanyakan biasa persentase kehilangan tegangan pada baja pategang akibat rangkap. Kita selesaikan section propertiesnya dulu. Luas penampang persegi panjang betonnya yaitu 400 kali 600, panjang kali lebar. Lebar kalikan tinggi 240.000 mm persegi. Momen inersianya yaitu 1/12 BH pangkat 3, statis momennya 1/6 BH kuadrat. Ini penjelasannya sama kayak yang sebelumnya. Eksentrisitas tendon di tengah bentang yaitu ini 200 mm. Kita ambil tegangan awal pategang, asumsikan 75% kali tegangan tarik ultimate ya, sehingga kita tulis FSI adalah 75% kali FPU, 75% kali 1862 MPa, diperoleh FSI nya 1396 MPa. Momen akibat beban mati atau bahasa Inggrisnya dead load untuk simple beam di atas dua tumpuan sendi dan roll ini, jika ada beban merata Q ya, maka nilai momen lenturnya adalah 1/8 QL kuadrat. 1/8 kali Q yang beban matinya adalah 6,9, kalikan L nya bentang baloknya 19,8 kuadrat, dapat 1338 kNm. Akibat superimpose dead load nya masukkan Q nya 10,6 atau 11,6. Ini lihat aja perkaliannya nanti 568 ya, kan ini nggak sinkron. 10,6 di sini 11,6, harusnya ini satu angka yang sama. Oke. Nah, kita gambarkan tegangan beton pada pusat baja prategang atau tendon akibat gaya prategang. Nah, ini 600 itu tinggi baloknya. Kita lihat dari samping ini ada gaya prategang P, eksentrisitasnya itu 200 dari tendon ke titik berat penambang. Nah, ini adalah ada gaya aksial tekan akibat adanya gaya prategang P, nilainya adalah P per A. A di sini adalah luas penambang beton, bukan luas penambang tendon. Kemudian di sini diagram tegangan akibat adanya gaya prategang dan eksentrisitas, nilainya adalah P dikalikan E dibagi dengan S ya, atau M per S. Nah, di sini di serat bawah yaitu tertekan ya, karena ada gaya tekan P ini, dan serat atas kebalikannya yaitu tertarik. Sedangkan untuk diagram tegangan akibat dead load dan superimpose dead load, karena beban itu arahnya ke friksi ke bawah, sehingga serat atasnya akan tertekan dan serat bawah akan tertarik. Nilainya adalah sama M per S ya teman-teman. Momennya itu P kali E. Nah, maka di sini P kali E dibagi statis momen atau W atau S sama aja. Ya, kita hitung FCP-nya, tegangan tekan beton pada tengah bentang ya, pada prategang, P per A ditambah P kuadrat per W kali Y. Nah, ini P kali E kuadrat dibagi W kali Y. Kalau di sini M kali E dibagi W kali Y. Oke. Kita hitung P-nya yaitu 2758 di sini. 2758 ya. P-nya sudah dihitung 2758 dibagi dengan A-nya itu 240.000 megapascal. Luas penampang ini ya, beton ya, bukan tendon. Oke. Kemudian 2758 ya, ditambah yang ini P kali E kuadrat dibagi S atau W kali Y. 2758 dikali 200, eksentrisitasnya kan 200 kuadrat, dibagi tahanan momennya 24 kali 10 pangkat 6 dikalikan jarak titik berat penambang ke serat atas atau serat bawah yaitu 600 bagi 2, 300, dapat sekian. Ubah dari kilonewton per meter persegi ke MPa.
Ini adalah berupa tegangan tarik ya. Yang ini dulu tegangan tekan, yang ini ya. Nah kemudian ini akibat gaya pertegang. Nah ini akibat dead load di serat yang ada tendon bawah ini tertarik dia. Nah tarik nilainya adalah yang ini, M kali E dibagi W atau S kali Y. M nya itu 338,13 yang ini, dikalikan dengan eksentrisitasnya 200 dibagi statis momen 24 kali 10,6, jarak titik berat penampang ke serat atas atau bawahnya 300, dapat 9,4 MPa. Jadi tegangan beton di pusat tendon itu di sini nih, yang saya berikan garis putus-putus ini. Pada saat transfer atau sudah terjadi pemindahan gaya pertegang adalah FCI nilainya adalah FCP dikurangi FG. FCP-nya yaitu 26,8 dikurangi FG-nya yaitu 9,4 sehingga 17,4 megapascal nilai tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer. Nah, maka tegangan beton di pusat tendon akibat adanya beban mati tambahan adalah FCD adalah nilainya rumusnya sama dengan yang ini. Ubah saja momennya yang tadinya MDL menjadi SIDL dikalikan E dibagi tahanan momen W atau S ya. Kalau saya biasanya simbolnya S, statis momennya kalikan dengan Y. Rumusnya sama dengan yang akibat beban mati. Untuk beban mati tambahan ini FCD-nya MS-nya itu 568 yang ini. Akibat beban mati tambahan dikalikan dengan eksentrisitas 200 dibagi tahanan momen 24 kali 10,6 dikalikan jarak titik berat penampang 300 dapat 15,8 MPa. Sehingga kehilangan tegangan pada tendon akibat rangkak dapat dihitung dengan bersamaan yang ini. FKCR kalikan ES dibagi EC kali FCI kurangi FCD. Ini untuk sistem beton pertegang yang bondingnya baik antara tendon dengan beton ya. Nilainya KCR-nya 1,6 diketahui soal, elastisitas bajanya modulusnya adalah 199.750, EC-nya sekian, FCI-nya adalah 17,4 yang tadi, FCD-nya adalah 15,8 sehingga diperoleh nilai 16,04 MPa. Jadi persentase kehilangan tegangan pada sistem beton pertegangnya adalah akibat rangkak. CR adalah delta FCR dibagi nilai awal FSI dikali 100%, yaitu 16,04 dibagi FSI-nya 75% kali FPU, atau diperoleh nilai sekitar berapa tadi FSI-nya 1396,5 kali 100% diperoleh nilai 1,15% kehilangannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan rangkak pada betonnya. Seperti itu contoh soalnya. Nah, mungkin teman-teman harus pelajari lagi ininya ya, contoh soal ini biar teman-teman paham di sini. Oke. Nah, ini diketahui nilai gaya pertegang awalnya 2758 yang ini. Yang tadi P di sini. Ini diketahui di soal. Ini masih hujan dari tadi pagi, teman-teman. Kita berlanjut ke kehilangan gaya pertegang akibat penyusutan atau shrinkage pada beton. Teorinya adalah susut pada beton adalah perubahan panjang dari benda uji beton selama periode tertentu, di mana perubahan panjang itu disebabkan bukan karena gaya eksternal, melainkan akibat adanya penguapan atau evaporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya susut adalah komposisi semen, rasio air semen, tadi W per C rasio, fas, faktor air semen sama aja, agregat, jumlah kandungan air dalam beton, rawatan keras beton, nilai banding antara volume dan muka beton, ukuran dimensi beton, bahan tambah atau aditif beton, dan kondisi kelembapan lingkungan sekitar. Itu adalah teorinya. Untuk definisi dari penyusutan pada beton, sedangkan rumus menghitung kehilangan tegangan akibat adanya susut pada beton pertegang, rumusnya adalah ada beberapa rumus. Rumus pertama adalah SH, yaitu epsilon CS kali ES. Epsilon CS adalah regangan susut sisa total, nilainya untuk yang sistem pratarik 300 kali 10 pangkat min 6 regangannya, sedangkan regangan susut sisa total untuk pasca tarik adalah 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi log T plus 2. T adalah waktu pada beton setelah pengecoran terakhir terhadap
pemberian gaya prategang. Jadi setelah dicor, kemudian berapa hari sebelum diberikan gaya prategang, nah itu adalah T-nya dalam hari. Juga dapat digunakan rumus menghitung kehilangan beton akibat susut adalah epsilon SH kali KSH dikali ES. Ini khusus untuk beton prategang metode post tension. Nilai epsilon SH ini dapat dihitung menggunakan rumus 8,2 kali 10 pangkat 6 kalikan 1 kurangi 0,06 kali V per S kalikan 100 min RH. Epsilon SH adalah tegangan susut efektif, KSH adalah koefisien susut. Nilainya menggunakan tabel di bawah ini khusus untuk post tension. Waktu antara pengecoran terakhir terhadap pemberian gaya prategang, apakah 1 hari, 3 hari, 5 hari. Nilai KSH-nya ada di bawah ini. Untuk nilai waktu yang tidak tertera di sini, misalkan 2 hari, kita gunakan interpolasi. V adalah volume beton dari suatu komponen struktur yaitu balok, misalkan S adalah luas permukaan beton dari suatu komponen struktur, RH-nya adalah kelembapan relatif. Contoh soal, tentukan kehilangan tegangan akibat adanya susut atau shrinkage pada balok beton prategang sistem pasca tarik atau post tension yang menerima transfer gaya prategang kurang lebih 48 jam atau 2 hari setelah pengecoran terakhir beton. Kelembapan udara relatif di sana 75%, rasio V terhadap luas permukaannya adalah 3. Kita hitung ya di sini. Ya bisa juga. Ya nilai FPU-nya sama nggak di sini? Sama ya, kita gunakan yang ini aja boleh. Nilai FPU-nya adalah 1862 MPa, yaitu nilai tegangan tarik batas, ultimate itu batas pada baja prategang atau pada tendon 1862 MPa. Ini ada bisa dilihat dari kelas tendonnya ya, sebenarnya ada tabelnya. Kemudian gaya prategang diberikan ini 48 jam setelah pengecoran terakhir. 48 jam itu 2 hari. Jadi menurut persamaan yang tadi kita hitung tegangan sisa totalnya adalah 200 kali 10 pangkat 6 dibagi log T plus 2, T nya 2 hari. Dalam hari 48 jam. Berarti 200 kali 10 pangkat 6 dibagi log 2 tambah 2 dapat segini. Jadi kehilangan tegangan baja prategang akibat shrinkage beton dapat dihitung dengan rumus epsilon CS kalikan ES. Epsilon CS nya 0,0033 dikalikan ES nya modulus elastisitas tendonnya 189.750 dapat nilai sekian. Kita ambil tegangan awal baja prategang yaitu FSI, nilainya adalah 75% kali FPU, sehingga FSI adalah 75% kalikan 1862 yaitu 1396,5. Jadi besarnya persentase kehilangan tegangan pada baja prategang akibat adanya penyusutan beton adalah SH sama dengan delta FSH dibagi FSI kali 100%. 62 dibagi 1396,5 kali 100% yaitu 4,48%. Sekarang kita coba komparasi menggunakan rumus yang kedua yaitu FSH adalah epsilon SH kali KSH kali ES. Nah, epsilon SH nya gunakan rumus ini 8,2 kali 10 pangkat 6. Yang ini ya, yang tadi saya jelasin yang ini. Nah, ini sama aja kan. Kali 1 dikurangi 0,06 kalikan V per S kali 100 min RH. V per S nya 3, perbandingan antara volume dengan luas permukaan, kelembapan relatifnya 75%, berarti 75. Nah, epsilon SH nya adalah 1,68 kali 10 pangkat min 4 yang ini. Kalikan KSH. Nah, KSH di sini teman-teman lihat nilai KSH untuk 2 hari itu tidak ada, sehingga kita gunakan interpolasi. Berarti nilainya antara 0,92 kali 0,85. Di buku ini dia salah 0,616. Nggak mungkin kan? Di sini kan 2 hari antara 0,9 sampai 0,85. 0,616 salah, jadi harusnya 0,885 ini dari interpolasi. Nanti akan ada videonya kalau saya ada waktu senggang menghitung interpolasi menggunakan cara manual dan menggunakan rumus otomatis function Excel. Itu bisa lebih cepat kalau menggunakan function Excel. Hasilnya harusnya sama ya. Saya pernah nyoba cuman belum sempat saya videokan aja. Tadi sampai mana ya? Sampai lupa kan. Nah, sampai sini
sehingga nilai KSA-nya 0,885, ES-nya adalah modus elastis baja sekian, dapat nilai sekian. Jadi kehilangannya adalah 2,21 dibagi FSI 1396,5 kali 100% dapat 2,02%. Di sini 4,48%. Kita pilih yang terbesar berarti 4,48% untuk yang kondisi terburuk. Dan kehilangan yang terakhir adalah adanya relaksasi pada baja prategang. Perubahan tegangan pada baja yang tergantung pada waktu pada suatu regangan tetap. Relaksasi baja nilainya bertambah ketika tegangan bajanya bertambah dan suhunya bertambah. Relaksasi baja terjadi pada baja prategang dengan perpanjangan tetap selama suatu periode yang mengalami pengurangan gaya prategang. Pengurangan gaya prategang tergantung pada lamanya waktu berjalan dan rasio gaya prategang awal terhadap gaya prategang akhir. Besarnya kehilangan tegangan akibat relaksasi baja rumusnya adalah RE sama dengan C kalikan KRE dikurangi J dikali SH tambah CR tambah ES, di mana C adalah faktor relaksasi, nilainya tergantung pada jenis kawat baja yang digunakan. KRE adalah koefisien relaksasi, nilainya antara 41 sampai 138 MPa. J adalah faktor waktu, nilainya antara 0,05 sampai 0,15. SH adalah kehilangan akibat penyusutan. SCR adalah kehilangan tegangan akibat rangkap. ES adalah kehilangan tegangan akibat elastic shortening atau perpendekan elastis. Kehilangan tegangan akibat relaksasi terhadap persentase nilai gaya prategang awal dapat juga digunakan rumus berikut. RE adalah R kalikan 1 kurangi 2 ECS bagi FPI. R adalah relaksasi yang direncanakan dalam persen. ECS adalah kehilangan tegangan pada tendon akibat rangkap dan susut. FPI adalah tegangan pada tendon sesaat setelah transfer atau kondisi inisial. Transfer itu pemindahan gaya prategang. Gaya prategang itu PI. Oke. Nilai tegangannya ya, berarti PI dibagikan dengan A tendon ya, bukan A konkret. Kita hitung nilai kehilangan akibat reaksi baja menggunakan data yang sudah kita hitung ya. Misalkan nilai KRE nya koefisien relaksasinya 138 MPa, nilai faktor J nya 0,15 faktor waktu, dan nilai C nya adalah 1,45 faktor relaksasi ya. Maka kita hitung dengan data ECI adalah 26340 MPa, modus elastisitas beton, kondisi inisial saat setelah transfer gaya prategang. ES nya adalah modulus elastisitas baja prategang atau tendon 189.750 MPa. FSI-nya sama dengan soal sebelumnya 1396,5 atau 75% kali FPU. Kita bisa hitung dari contoh soal 6.2 di video part 2, kehilangan akibat elastic shortening yaitu 7,57 MPa, akibat perhitungan akibat rangkap yaitu 17,54. Nah, akibat yang susut yang barusan kita hitung 19,64 yang ini. Nah, harusnya 28,21 karena tadi KSA-nya salah, kan nggak mungkin koefisien susutnya 0,885 0,616 harusnya 0,885 karena nilainya antara 0,92 sampai 0,85. Nah, itu kita hitung dijumlahkan menggunakan rumus ini. RE adalah C kalikan sekian, C nya 1,45, KRE nya 138, J nya adalah 0,15. Kehilangan akibat shrinkage susut 19,64, akibat rangkap 17,54 MPa, akibat elastic shortening 7,57, dapat nilai RE-nya adalah 190 MPa kehilangannya. Jadi persentasenya adalah 190 dibagikan FSI 1396,5 kali 100% atau 13,63%. Kehilangan berikutnya sebenarnya ada juga kehilangan tegangan prategang akibat penarikan kabel melengkung yang ditarik secara berurutan. Nah, di sini ada misalkan ada susunan 3 kabel di beton prategang, yang pertama melengkung, yang kedua juga melengkung, dan yang ketiga yang ke bawah itu lurus. Nah, ketika tendon ini ditarik berurutan dari nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, maka akan terjadi kehilangan pada tendon 1 dan tendon nomor 2. Sedangkan tendon nomor 3 itu tidak terjadi kehilangan tegangan karena lurus. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa nilai kehilangannya adalah
Di kabel 1 8,27%, kabel 2 sekian, dan kabel 3 tidak ada. Nah, ini teman-teman silakan dipelajari, tidak saya terangkan karena tidak saya jelas buat di tugas ya. Jadi ini buat tambahan pengetahuan aja bahwa fenomena seperti ini juga bisa mengakibatkan adanya kehilangan pada tempat tegang akibat penarikan kabel melengkung secara berurutan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari kehilangan tegangan pada tempat tegang, yaitu kehilangan total. Pada tahap awal perencanaan struktur, umumnya tidak langsung dihitung kehilangan tegangan yang terjadi, tetapi diestimasi terlebih dahulu. Karena kehilangan tegangan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti karakteristik dari beton dan baja, metode pengecoran, metode prategang, yaitu pratarik atau pasca tarik, besarnya gaya prategang, dan lain-lain, adalah sulit untuk memprediksi kehilangan tegangan total. Lin tahun 1982 merekomendasikan kehilangan tegangan total sebagai berikut. Untuk sistem pratarik terdiri dari 4% kehilangan akibat elastic shortening, 6% akibat rangkap, dan 7% akibat susut, 8% untuk akibat relaksasi baja, sehingga nilai kehilangan tegangan totalnya pada sistem pratarik adalah 25% menurut Lin. Dan untuk pasca tariknya kehilangannya 1% elastic shortening, 5% rangkap, dan 6% susut, dan 8% relaksasi, sehingga total kehilangannya adalah 20%. Jadi lebih besar kehilangan beton bertegang pada sistem pratarik ketimbang pasca tarik, kurang lebih seperti itu menurut Lin. Rekomendasi tersebut didasarkan pada penegangan lebih sementara yang dilakukan untuk mengurangi relaksasi dan untuk memberi kompensasi pada friksi atau gesekan dan kehilangan pada angkur, sehingga angka kehilangan tegangan total di atas dapat dikurangi dengan faktor pengurangan kehilangan tegangan sebesar eta, yaitu FVE dibagi FVI. FVE adalah tegangan efektif pada tendon setelah semua kehilangan tegangan diperhitungkan. FVI adalah tegangan pada tendon pada saat pembinaan gaya tegang. Jadi nilai ini tadi 25% dan 20% dapat dikurangi dengan faktor pengurangan. Jadi tinggal eta dikalikan 25% atau eta dikalikan 20%. Nah, ini yang kayak grup N ini saya baca eta ya, bukan itu, eta itu. Eta di sini adalah ini simbol untuk ini. Nilai eta ini biasanya 0,85 untuk pratarik dan 0,8 untuk struktur pasca tarik. Pratarik 0,85 di sini ya, pratarik. Nah, nilai eta bisa digunakan untuk perkiraan awal harga total kehilangan seperti yang direkomendasikan di atas. Oke, pasca tariknya adalah 0,8 ya. Oke, segini saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Tolong dipelajari lagi soalnya, kemudian teman-teman persiapkan untuk ujian. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.